Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hamba melakukan amal soleh itu ada balasan di dunia, ada juga balasan di akhirat. Begitu pula sebaliknya, setiap ada kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia juga ada balasan di dunia, terlebih-lebih balasan di akhirat. Terus manfaat taat niku teng donya nggih angsal, teng akhirat nggih. Bahayane maksiat ngelampaui perkawis yang diharamkan oleh Allah di dunia juga ada, di akhirat juga ada. Kalau di akhirat kita sering-sering mendengarkan apa balasan bagi taat, yaitu surga. Surga. Balasan bagi amal maksiat di akhirat nopo? Neraka. Yang ingin saya bahas, kira-kira balasan bagi orang yang taat di dunia ini apa, dan bahayanya orang yang maksiat di dunia ini nopo. Mudah-mudahan nanti yang kita sampaikan diridai oleh Allah, menjadi ilmu yang manfaat, yang berkah untuk kita, sehingga kita bisa terus memohon kepada Allah agar diberi kemudahan untuk melakukan amal taat dan kemudahan menghindarkan diri kita dari amal maksiat. Amin ya rabbal alamin. Ketika panjenengan itu seusai taat, lalu kemudian gampang taat malih, dan itu balasan tanggung. Mulai malih. Ketika jenengan seusai taat, semisal nih mantun hadir majelis taklim, tiba-tiba dikasih oleh Allah Ta'ala semangat untuk isyanya, mantun isya semangat untuk badianya, mantun badiah semangat taat terus, itu nabo imbalan di dunia dari amal taat. Sebaliknya, kalau ada orang seusai maksiat kemudian maksiat lagi, seusai maksiat baru, seusai maksiat baru, nah, itu bahaya yang didapati bagi orang yang maksiat. Paham ya? Tawa al-hasanatu ba'dal hasanati thawabul hasanah, wasayyi'atu ba'da sayyi'ati yang ukubah. Pahala atau ganjaran dari orang yang melakukan atau orang seusai melakukan taat di dunia, ganjarane faedahnya dia dikenalkan oleh Allah taat yang baru. Baru kayak ngaji sing asale gak tahajud walaupun 10 rakaat, mantun poso naik lah. Riyen kan kali sama ke, oh tetap kali. Istiqomah. Ilaha illallah. Yang asale dahulu belum pernah duha, seusai majelis taklim saged duha. Walaupun 8. Ini semuanya imbalan di dunia sebelum di akhirat. Thawabul hasanah, al hasanah seusai taat, ba'dal hasanah adalah pahala daripada kebaikan yang pertama. Nah, ini target kita selama kita di dunia. Kalau jenengan mengharapkan pahala, tidak mungkin dikasih oleh Allah Ta'ala, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sebab pahala itu urusan perkampungan akhirat yang tidak akan sirna. Segala sesuatu kalau sudah masuk ke akhirat, wabil khusus surga, itu tidak mungkin habis, Pak.
tidak mungkin hancur, tidak mungkin sirna. Jadi jenengan niku melakukan taat, melakukan ibadah, harapan panjenengan supados taat ini diterima, tanda diterima jenengan gadai taat ingkang baru. Niku tujuannya. Kalau pahala, kalau ganjaran, tidak mungkin Allah Ta'ala akan memberikan itu kepada hamba selama hamba itu masih di dunia. Mulai zaman Nabi, zaman Rasul sampai saat ini belum ada keterangan kalau pahala itu diberikan di dunia. Yang ada apa? Penambahan ibadah. Yang ada apa? Tambahan istiqomah. Sebaliknya ingatan, tidak mungkin Allah Ta'ala itu akan memberikan azab yang layak bagi orang yang maksiat di dunia. Tidak. Karena kalau azab akhirat itu harus menyertai terus, tidak mungkin akan lepas. Lalu kemudian apa azab yang dirasakan bagi orang yang maksiat? Satu, ditutup pintu tobat, dipersulit lisannya untuk istighfar, terus kemudian dikenalkan maksiat-maksiat baru yang belum pernah dilakukan. Ini sing medeni tiyang niki Pak. Makanya justru kadang-kadang sebaliknya ini kadang sing ahli taat diuji tendek, sing ahli maksiat gak pernah diuji. Milih pundi? Ahli taat mboten ujian nggih. Diurus ya Bapak urip niki. Rata-rata ngoten. Mulai zaman Nabi sampai para aulia niku justru Allah Ta'ala cara membuat program agar lebih dicintai, agar lebih meningkat niku melalui ujian, supaya bisa lebih dekat. Tidak merasa dia memiliki amal, tidak merasa dia sombong dengan amalnya, akhirnya diuji hal-hal semacam itu. Sebaliknya, kadang-kadang ada orang ahli maksiat, ahli mungkar, rezekinya tambah lancar, duitnya tambah akeh, awake tambah sehat, tapi tambah jauh dari agama. Jauhnya dia dari agama itu sudah bentuk adab Pak, sebelum adab di akhirat. Sebab kalau orang mukmin mau merasakan dengan taatnya itu sudah ada kelezatan tersendiri sebelum di akhirat. Gini apa nggih? Tolong dijawab. Jangan ngucap ngaji ini capek apa mboten? Saya setuju. Capek nikmat. Capek tapi nikmat. Nah, kenikmatan ini yang mendorong apa? Ilmu iman. Adapun maksiat, kelezatnya cuma sesaat, tapi azabnya langgeng. Naudzubillah. Oleh sebab itu, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal mu'mina la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibuhu. Sesungguhnya rezekinya orang mukmin dikurangi sama Allah itu sebab perilaku dosa yang dilakukan. Sesungguhnya orang mukmin itu akan dikurangi rezekinya oleh Allah disebabkan perilaku dosa yang pernah dilakukan. Ketika Anda mendengarkan ada kata-kata rezeki digandeng oleh orang mukmin, jenengan fahami rezeki nopo? Rezeki nopo? Rezeki dunia, boten. Rezeki akhirat. Makanya rezeki itu wonten kali. Ada rezeki yang selalu menyertai, tidak mungkin akan habis, yaitu rezeki yang kembali kepada akhirat. Ada rezeki yang hanya menyertai sampai ajal tiba, adalah rezeki dunia. Nah, rezeki yang akhirat itu
kalau orang melakukan dosa dikurangi sama Allah. Contohnya, kok tiba-tiba gak iso jamaah, awas, ini rezeki asal iso jamaah kemudian gak iso, loh tolong dikoreksi, aku baropo, aku pernah apa, aku baru melakukan apa. Ini rezeki yang digandingkan dengan orang mukmin, sebab rezeki yang ada kaitannya tentang mukmin ini selalu terus diberikan oleh Allah Ta'ala melalui ibadah berupa pahala dan ganjaran. Terus dosa yang pernah dilakukan oleh manusia kalau tidak segera diistighfari, dimohonkan maaf oleh Allah Ta'ala, itu rezekinya akan dikurangi. Rezeki apa ini? Amal taat dikurangi kalian Allah. Mesti ini yang dikubur umur kados kata jenengan Pak, masa ada 10 niku biasanya mestinya kedah lebih kentang. Nggih, gawanane sajadah, gawanane sarung, gawanane kopiah, gawanane tasbih, gawanane napa maneh niku nggih. Mestinya ngoten. Maka kita koreksi kembali masing-masing. Nggih. Kulo kali panjenengan, nek kulo nembe 40 Pak. Jenengan sudah 50, ada yang 60, kita masih 70 per menit. Oke, tolong diperhatikan perkembangan amaliyah taat berupa rezeki akhirat. Mantun Ramadan, subhanallah, tahajudnya ditambahi, Tuhannya ditambahi, Qur'annya ditambahi, pekerjaan dunia mulai sedikit dikurangi. Oh, berarti insya Allah ini alamat sukses. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan alamatul mu'min at-ta'assuf inda tarki ta'ah, wa alamatul munafiq al-farah inda tarki ta'ah. Tanda orang mukmin, tandanya niku ada penyesalan ketika ketinggalan ta'ah. Jangan mikir ketinggalan jamaah, ketinggalan nonton bola di paling nonton bola. Ya ilah. At-ta'assuf inda tarki ta'ah. Yang mukmin itu merasa dirinya benar-benar iman Pak, nelongso, bukan ibadah ini nelongso. Gak jamaah ini susah, bukan sakit mau Quran ini susah, boten saged sedekah susah selama dia mampu. Niku tandane tiyang mukmin, sebab iman ini akan menggerakkan dalam dirinya untuk selalu menuju kepada akhirat. Nek imane murub, nek imane meli tas meli kayak rokok adalah mereka sebul kamu meli ala ketinggalan jamaah gak popo, ala ketinggalan ngaji gak apa-apa. Kenapa? Imane meli kenapa Pak meli menderit. Sebaliknya orang-orang munafik tandanya merasa senang ketika gak taat, merasa tidak kehilangan apa-apa, merasa tidak rugi apa-apa. Kenapa? Karena nifak itu Pak, naudzubillah, penyakit lebih dahsyat daripada kufur. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, di awal surat itu sampai beberapa ayat itu ada keterangan 3 kelompok. 1 keterangan orang mukmin, 2 keterangan orang kafir, 3 keterangan orang munafik. Sing paling banyak keterangan orang munafik. Kenapa? Karena dia batinnya tidak iman tapi lisannya iman, sehingga membedakan mana yang munafik mana yang mukmin ini sulit. Tapi nek kafir kan gampang Pak, gampang cara membedakan mana yang musyrik mana yang kafir mana yang itu gampang.
dari lisannya sudah kelihatan. Niki mboten, lisannya halus tapi hatinya kasar. Bahasanya ngoten. Oleh sebab itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sering kita dengarkan juga dari para mubaligh, perhatikan sholat jamaah secara umum. Sholat apa? Kewajiban sing paling agung niku sholat. Dan amaliyah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sing paling agung jamaah sholat fardu. Ini diperhatikan. Sahabat boten tabi'in, menantunya sahabat Abi Hurairah, namanya pun Sa'id bin Musayyib. Beliau mengatakan, berarti kalau tabi'in berarti hadisnya mengambilnya dari sahabat. Apalagi kalau ini menantunya sahabat Abi Hurairah. Abu Hurairah lupa, sahabat sing paling kata hadisnya. Urutannya itu Abu Hurairah, baru kemudian Ibnu Umar, baru kemudian sahabat Anas, baru kemudian Siti Aisyah, baru kemudian sahabat Ibnu Abbas, baru kemudian sahabat Jabir, sahabat Sa'id Al-Khudri. Wah, kalau dihafal nih Pak. Jadi sahabat Abu Hurairah itu paling kata-kata segadai mantu Sa'id bin Musayyib, berarti hadis itu. Napa kata beliau? Man shallal khamsa fi jamaah. Mohon diperhati-hati. Man shallal khamsa fi jamaah, barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah kemampuan jamaah 5 waktu. Saya terangkan tentang rezeki ini, sebab rezeki kaitannya kalian iman. Apa hasilnya? Faqad mala'al bar wal bahr ibadah. Maka seakan-akan dia telah memenuhi daratan lautan ibadah. Telah memenuhi ibadah, seakan-akan memenuhi nopo? Daratan, memenuhi lautan. Dan sehari 5 waktu, nah, tiap hari sampai 1 tahun, kita berapa Pak pahala dan ganjaran yang diberikan oleh Allah. Kanjeng Nabi terkait tentang sholat jamaah ini, beliau matur, hati-hati orang mukmin Isya dan subuh. Isya dan subuh. Isya dan ini penentu bener-bener iman nopo etok-etok iman. Napa etok-etok nih Pak? Lah niku. Nek tandane tiang mukmin tadi merasa dia kehilangan ketika tidak taat, begitu pula paling tidak bisa meninggalkan isya dan subuh. Adkhalus shalah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Salat 5 waktu yang paling berat bagi orang-orang yang memiliki hati nifak, paling berat itu ketika pas datang adzan isya, adzan subuh. Monggo dicek. Hadis ini kita sampaikan bukan tujuannya golek tonggo sing gak jamaah, betul. Jangan salah. Islam tidak mengajarkan sampai jelimeti awake dhewe, ngrayani awake dhewe. Niki ilmu sing manfaat gini ku Pak. Setiap ada hadis kemudian dijadikan sebagai tolak ukur, sudah aku kerjakan belum? Kalau sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan diterima. Kalau belum, tolong ayo kita lakukan, kita amalkan. Jadi isya dan subuh dari sholat 5 waktu yang menjadi tanda melekat bagi orang munafik ketika dia tidak melakukan jamaah. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Kalau dia mengetahui seandainya hasil daripada isya dan subuh ini, mereka akan datang dalam kondisi merangkak. Ini sholat jamaah itu sebagai penentu.
jenengan pengen ngertos kualitas tetangga, kualitas teman, kualitas kerabat, delok jamaah berangkat orang. Mungkin nek berangkat berarti menunjukkan iman kuat. Tapi nek mboten berangkat ya napa? Ya napa? Nek mboten berangkat ya napa? Jangan ngurusi. Apa jangan hitungi? Oh, iki yo iki kan. Setiap kebaikan yang kita lihat kita tiru, dan setiap hal yang tidak baik yang kita lihat tolong jangan ditiru. Ini kaidah. Maka oleh sebab itu seusai Ramadan kita banyak dikenalkan di bulan Ramadan, ada sholat taraweh, ada Quran, ada sodako, ada sholat malam dan seterusnya. Ya minimal kita dapat beberapa persen, kita lanjutkan sampai Ramadan yang akan datang, insya Allah sebagai penentu Ramadan kita diterima oleh Allah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Para ulama niku menggambarkan antara orang itu sholat sendirian dengan sholat jamaah itu seperti petani sedang menanam. Ada seorang petani menanam, kalau sudah ditanam kan disiram. Jangan pengen nyirami dewi atau disirami hutan. Jenengan yang dari tanaman, jenengan sirami piyambak atau disirami air hujan. Jamaah jenengan. Nek jamaah jenengan boten jamaah, siramno dhewe. Nek sak hektar ya lumayan, Pak. Tapi nek jenengan jamaah ibarat iku tanaman, boten usah jenengan nyirami, ana mendung selesai urusannya. Dan ini bukan hanya sekedar jamaah, setiap amaliyah yang sifatnya bareng-bareng. Maca Quran dhewe ambek bareng-bareng, luwih kata pundi bareng-bareng. Biasanya bareng-bareng ono kopi nek gorengan biasa nih. Nek dhewean kan gak ono, Pak. Goyangane ngoten lah. Jenengan badhe mikir monggo dhewean nggih saged, bareng-bareng nggih saged, cuma sewaktu-waktu jenengan usahakan derek bareng-bareng. Majelis taklim, pados ilmu tidak harus di majelis taklim. Apalagi sekarang media, apalagi sekarang buku luar biasa banyaknya, di rumah sendiri baca itu sudah dapat ilmu. Tapi perbandingannya tadi antara tanaman disirami dewi dengan tanaman disirami air hujan, itu perumpamannya bareng-bareng. Mudah-mudahan kalau kalian jenengan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada taat dan benci kepada maksiat. Ini sabda Rasul dalam hadisnya, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara kalau dimiliki oleh seseorang berarti dia telah mendapatkan rasa manis dalam imannya. Satu di antara 3 ini, kalau jenengan dikasih rasa seneng kali ibadah, dikasih rasa benci kalian toh maksiat, dikasih rasa seneng ngelampai toh, dan dikasih rasa benci terhadap suatu maksiat. Nek wis krasa manis ditinggalkan apa ditambahin? Tambahin. Jenengan iki lho nek ngunjuk, saya tak unjukin iki alasan Ustaz sih ngunjuk. Nek saumpami manis, masyaallah. Nggih. Nggih. Tapi nek mboten manis ya napa? Ditambahin. Nggih. Toat niku ngoten. Nek jenengan ngrasake enak, pantun toat tambah tenang atine, tambah padat uripe, tambah seger kuwalasan awake. Ini panjenengan akan terus melakukan maksiat
Maksiat niku Pak mboten enak Pak. Enak cuma beberapa saat, beberapa menit. Mantu ini naudzubillah. Kalau tidak segera diistighfari, dimintakan ampun sama Allah Ta'ala, tadi dikasih hal yang mengkhawatirkan. Apa itu? Ditambahi cinta dengan maksiat. Akhirnya apa? Lupa dengan istighfar, lupa dengan apalagi sistemnya Allah Ta'ala itu ngeten Pak, digerojok rezeki biar dia mempunyai anggapan bahwa dia itu benar, ditambahi sehat awali, pintu rezekinya dibuka oleh Allah Ta'ala supaya lebih jauh. Nanti kalau sudah tiba saatnya Allah Ta'ala punya ketentuan, nanti akan diadab oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kalau sudah mengadab, siapa yang kuat untuk menahan? Na'udzubillah. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan diberi oleh Allah Ta'ala istiqomah untuk melakukan taat dan ibadah, dan mudah-mudahan rangkaian amal kita dikabulkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.